Nah, ya 10 juta ya kalau kerja di Jepang mah sudah melewati gitu Iya, ya. sudah melewati sensei. Tapi kalau dari saya sendiri sih pengen lebih lagi loh, puas dengan keadaan sekarang. Tapi Sahabat cuy ya, mungkin sahabat cuy penasaran ini siapa? Ini kebetulan adalah sensei ya. Ibaratnya bisa dikatakan sebagai teman juga di sini ya. Yoi. Mungkin bisa memberi motivasi untuk sahabat cuy ya. Ini kebetulan beliau ini kerjanya di Jepang ya sensei ya. iya, Kalau semoga ya. Iya, kalau di sini udah berapa lama sih? Kalau di sini saya baru bekerja sekitar ya 6 bulan lah bekerja di Jepang ya. Iya, sensei gitu ya. Mm-mm. Oke sahabat cuy ya, mungkin sahabat penasaran maka saya sarankan jangan lupa subscribe, like, sharekan videonya. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk sahabat cuy. Mantap. The apocalypse. Sensei perkenalan dulu lah sensei supaya sahabat cuy tahu. Waduh, perkenalan diri dulu ini. Iya, maksudnya perkenalan biasa aja sensei. Oh, ya perkenalkan, nama saya Johan. Usia sekarang masih 24 tahun. Sekarang sedang menjalani pekerjaan di Jepang. Ya harapannya dengan adanya pengalaman bekerja di Jepang bisa juga membagi ilmu kepada kalian semua supaya bisa juga nih yang baik yang tertarik belajar bahasa Jepang, meningkatkan kemampuannya dan bisa mencari impiannya ya di Jepang. Amin. Ya, jadi sensei kan sekarang kan udah kerja di Jepang nih sensei. Iya. Pasti kan punya kisah perjalanan pendidikan seperti apa gitu kan sampai bisa kesini itu bisa jelaskan pada sahabat cuy sensei. Mungkin ini bisa motivasi untuk sahabat cuy sensei. Kalau dari saya sendiri sih sebelumnya memang belum ada ketertarikan ya awalnya untuk belajar bahasa Jepang gitu. Emang awalnya seperti itu ya. Kalau tips sendiri dulunya seperti apa tuh? Kalau saya mah dulu emang nggak ada minat sih sebenarnya. Oh, nggak ada minat juga? Nggak ada minat. Oh, sama berarti nih ya? Ya, nggak ada minat. Cuman ya karena emang dari pihak keluarga pinginnya, udah kamu kerja ke Jepang, kerja ke Jepang, ya udah. Akhirnya minat seperti ini. Biarpun bahasa saya masih kurang lah sensei, tapi saya di sini moto Inggris. Gini nih, sama jalannya. Saya juga sama kayak si Latif nih. Awalnya itu emang nggak ada ketertarikan sama Iya. Jepang gitu. Emang mungkin dulu tuh kalau kita zaman-zaman kecil ya, Iya. awalnya pasti Naruto lah, Doraemon lah, One Piece, Bleach kayak gitu-gitu ya. Iya, sensei. Sama, saya juga dulu tuh tariknya tuh sama anime, komik gitu. Iya. Jadinya punya keinginan lah untuk belajar bahasa Jepang dikit lah ya. Kalau orang Indonesia ngomongnya apa? Wibu, otaku ya, banyak Iya. macam-macam seperti itu ya. Tapi itu balik ke ketertarikan kita. Jadi saya tuh awalnya belajar. Belajar dulu sensei. 1 bulan tuh sempat les gitu. Jadi itu pas masih SMA 3 atau 2 gitu ya, coba les bentar doang 1-2 bulan. Oh. Tapi stop karena mikirin buat kuliah gitu. Oh iya. Nah waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali buat belajar bahasa Jepang kuliahnya. Oh, berarti sensei dulunya bukan sastra ya, sensei? Bukan, Bukan ya. bukan sastra. Dulu itu saya emang kepikiran mau belajar sastra Jepang gitu. Tapi kayaknya kalau lu pergi les kan lu juga bisa. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Iya, Ada kan ya? Iya. Jadinya membuat kita nih kayak, udahlah gue nggak belajar bahasa Jepang aja deh. Walau saja Anda juga bisa belajar gitu. Iya, betul juga sensei. Jadi awal mulanya keinginan ke Jepang itu belajarnya Nggak ada. nggak ada ya? Masih belum ada dulu itu. Itu cuma suka sama anime, komik gitu ya. Pengen belajar aja iseng kayak hobi gitu loh. Tapi sensei sekarang udah N berapa sih? Sekarang sudah untungnya ya baru N2 lah. Baru N2. Baru N2. Tapi ya N2-nya sensei ibaratnya gini ya sahabat cuy ya. Kalau sudah N2 di sini itu kalau apa ya maksudnya tingkat bahasa ya untuk bahasa Jepang ya sahabat cuy ya. Jadi kalau udah N2 itu udah super bahasa, udah super lah ibaratnya gitu. Karena tadi saya udah lihat juga sensei ngomong sama orang Jepang, tapi sangat asongnya juga udah kayak orang Jepang juga. Wah. Iya. Enggak, nanti tunggu aja Latif itu lewat 4-5 tahun pasti nih N2 yang satu Ya, dibabat sama dia. Amin ya robbal alamin sensei. Ya minta doanya adalah sensei ya. Amin. Jadi ini karena konten saya ini adalah konten podcast ya sensei ya. Motivasi untuk sahabat-sahabat cuy sensei ya. Tadi kan sensei perjalanan sensei nggak ada niat untuk belajar bahasa Jepang. Nah, pertama awalnya sensei belajar bahasa Jepang sampai kerja di sini seperti apa gitu. Oke. Jadi ya balik ke yang tadi ya. Jadi pas kuliah itu waktu itu masih belum bisa mutusin mau apa gitu. Akhirnya tes minat bakat tuh. Ya minat bakat ya. Tes minat bakat karena kita kan khawatir ya. Iya. Nah awalnya itu saya udah daftar perhotelan. Oh, perhotelan. Perhotelan awalnya. Nah ini udah lulus. Cuma sensei galau gitu loh. Wah gua ambil deh ini perhotelan. Takutnya nggak cocok gitu loh sama gua. Ya, betul. Akhirnya gua ambil tes, gua ambil psikologi. Nah pas gua belajar psikologi di sana itu gua ikut juga UKM. UKM ya. UKM itu juga berhubungan sama Jepang karena emang punya ketertarikan ya. Ya. Ada hobi juga loh sama Jepang gitu loh. Heeh. Tapi pas gue masuk UKM lucunya
Yang gue yang suka Jepang jadinya kayak biasa aja. Lebih sukanya itu kegiatan organisasi. Oh iya, organisasi ya. Iya, itu lebih seru kita bikin acara Jepang gitu orang-orang tahu dibanding lu lebih fokus di nonton anime atau komiknya gitu loh. Lebih tertarik di situnya. Dan di tengah jalan tuh ada nih, pas gue semester 6 atau 5 lupa ya. Itu tuh ada temen yang ngajakin gue. Dia ngajakin gue, Jo lu mau nggak kuliah di Jepang gitu, gue pengen. Iya. Nah kebetulan anak itu tuh juga udah belajar bahasa Jepang setahun. Les gitu loh, tapi kalau gue kan lesnya bentar doang, sebulan stop gitu kan ya. Iya. Nah, mikirnya, dulu gue pernah belajar, terus gue diajak teman, plus psikologi masa saat itu tuh lagi capek-capeknya lah, pengen tambah ilmu lah. Pengen tambah ilmu tuh pas gitu tuh. Jadinya gue diajakin tuh sama temen tuh buat, Jo lu ikutlah daftar gitu bareng. Kebetulan di universitas gue ya, itu tuh emang ada program. Iya, program. Program buat tuh pertukaran pelajar ke Jepang Oh. selama setahun gitu. Selama setahun. Nah, akhirnya gue coba ikutin ujian-ujiannya gitu ya. Maksudnya lu pertama harus verifikasi dari dokumen dulu. Iya. Ya lu berarti kan harus aktif juga tuh di kegiatan perkuliahan. Nggak mungkin semua orang bisa langsung ikut dong. Iya, betul. Kayak gitu. Habis dari sana ada ikut lagi tes bahasa Jepangnya, tapi nggak susah, level dasar gitu loh. Level dasar kayak nah, perkenalan diri atau gimana gitu Jiko ya. Shokai Jiko lah, Shokai. Aisatsu, atau mungkin kayak nama-nama buah lah, atau bumbu-bumbu yang muda lah gitu, nggak susah gitu. Ya setaraf biasa lah untuk ngomong sehari-hari lah gitu ya. Habis dari sana, akhirnya ada interview tuh sama rektornya, sama orang-orang petinggi-petinggi itu ada gitu. Nah di interview ditanya, lu kalau ke Jepang pengen ngapain? Ya itu. Jadi saya pengen kapan Ya kan? Nah saat itu kan saya belum tahu mau ngapain kan ya. ya masih karena masih muda juga ya, masih Iya. bingung menentukan arah hidupnya kemana gitu sih. Iya, kita kan sama kan, nggak ada arah tiba-tiba ke Jepang. Iya, ke Jepang Nah sama saya. itu, makanya pas dulu tuh ditanya lu ke Jepang ngapain, nggak ada kepikiran dari gue sih tuh nggak ada. Tapi gue pengennya, lah gue kan udah belajar psikologi nih, gue tambah belajar bahasa Jepang. Kenapa gue nggak kaitin aja tuh pas gue di Jepang kita melihat psikologi orang Jepang gitu. Iya. Ada yang bilang orang Jepang tuh banyak kasus bunuh dirinya, ada yang bilang, Iya, betul. ya kan? Nah, ada juga yang bilang orang Jepang tuh taat aturan, disiplin, gitu-gitu tuh. Banyak macam lah, kita banyak banget statement yang menunjukkan bahwa Jepang tuh negara seperti ini loh. Iya, ibaratnya banyak mengatakan juga negara Jepang ini is the best lah. Yes, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, karena kita belum kesana kan ya. Iya, betul juga sih. Nah, disitulah menjadi salah satu motivasi gue gitu loh. Gue pengen ngeliat langsung tuh Jepang tuh kayak gimana. Iya. Nah, akhirnya udah gue mutusin deh, udah interview, gue coba ngomong, bales, ditanya berbagai macam. Kalau misalkan di Jepang terjadi sesuatu atau apapun, apa yang lo lakukan gitu. Dan lu ketika balik dari Jepang ke Indonesia, lu bakal ngapain gitu. Ya, jadi pas Sensei datang ke Jepang, ini kan saya pernah nanya lagi nih, ya. Datang ke Jepang itu emang untuk kerja atau gimana sih? Atau kerja atau cuman pendidikan doang? Ada apa? Ada aruba itu atau gimana? Oke, kalau pas di Jepang itu kita tuh dapat beasiswa sebenarnya. Dapat beasiswa, tapi itu masih belum cukup untuk memenuhi semuanya. Nah, waktu itu ya anggaplah kalau misalkan biaya yacing di sini itu kan sekitar 3 sampai 4 mang. Kebetulan waktu itu pas zaman gue tuh mahal sampai gomang gitu loh, 50.000 yen. Jadinya gue dapat uang beasiswa itu ya masih sekitar 40-50, belum cukup loh untuk biaya konetsuhi, gas, air, listrik, belum biaya lu makan, main sama temen ataupun hal-hal pribadi kita gitu. Jadi awalnya khusus buat belajar, tapi lu perlu baito gitu loh, kayak gitu. Oh iya, betul juga. Jadi gini ya sahabat cuy, kan kemarin kan banyak tuh nanya masalah saya kan, masalah ini bang saya pengen kuliah Jepang tapi pengen yang gratisan. Nah nanti saya kirimkan gimana, saya IG-nya boleh saya tampilkan di deskripsi. Oh iya, silakan. Mungkin mereka Waduh, kan pengen nanya-nanya ya. Waduh. Biasa kan tuh apa sahabat-sahabat cuy saya tuh pengen tahu IG-nya gitu. Oh. Ya, banyak gitu ya. Nah jadi perjalanan Sensei di sini menikmati atau gimana sih? Jujur awal itu kagum sih, pas nyampe Jepang tuh yang pertama gue rasain tuh kagum banget. Iya. Bener-bener bersih, gak bohong sumpah. Iya. Bener-bener bersih ya. Buang sampah, ada yang buang sampah ada. Tapi itu kalau lu bandingin ya lucunya pas gua di Indonesia sama Jepang ya, mungkin nih ada tong sampah nih di Indonesia nih, kita buang sampah mungkin di sebelahnya gitu loh. Ya mungkin. Ya kan mungkin ya. Tapi bukan mungkin memang udah pasti kan. Udah pasti ya. Karena bukan kita menyalahkan negara kita, cuma Iya. emang seperti itu. Karena emang setiap negara itu beda-beda peraturannya. Iya. Individu juga ini. Betul, beda banget gitu loh. Kalau di Jepang, mereka tuh lucunya ya, tong sampahnya tuh dikit. Iya. Tong sampahnya dikit ya. Cuman kan beda-beda saja ini khusus ini gitu. Iya, udah tong sampahnya dikit, terus dia tuh ada pembagiannya lagi. Kayak gitu loh. Kita yang baru datang pun juga kayak
Waduh, saya mau buangnya gimana? Ya, bingung kan pertamanya kan. Pertama bingung, nggak tahu sama sekali sosok gitu. Sama sensei pertama saya datang juga kayak Iya gitu, kan? sensei. Kenapa? Jadi rasanya takut sensei mau buang ini di mana ya? Nah. Karena takut kena backing ya sensei ya. Nah itu, Seperti itu jadinya. sama. Awal-awal kayak gitu juga tuh. Iya. Tapi ada nih sensei, negara Indonesia, negara kita ini udah ada yang melakukan seperti itu. Kayak di Makassar ya, di Oh. Makassar itu udah jos sensei Wis. untuk pembuangan sampahnya. Hmm. Sekarang itu udah ini kayak kalau mobil pembuangan sampah tuh kayak ambulan sensei. Jadi itu bersih di sana sensei. Itu pemerintahnya sangat jos, salut saya. Mantep itu. Negara 62 bisa seperti itu sensei. Bisa. Iya. Kita tuh sebenarnya masih dalam perkembangan Masih ya. perkembangan. Perkembangan pasti bisa Indonesia gitu. Asal kita sayang belajar aja ya, culture atau hal yang bisa kita ambil buat kita pelajari ya, ditiru gitu Iya. ya. Jadi gini sensei, ini kan pertama nih datang ke Jepang nih, Hmm. bahasa. Hmm. Nah apa yang sensei alami seperti itu sensei? Apa masih bingung atau Kang Kenai atau gimana? Pertanyaannya adalah cara menyesuaikan diri gitu Iya. di Jepang ya. Pertama lu sampai Jepang lu bakal ketemu banyak orang luar negeri. Iya. Dan kita nggak mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia dong. Iya betul. Betul kan ya? Jadi kita tuh harus ngomong pakai bahasa Jepang. Dan semakin tinggi grade lu, semakin lu banyak belajar bahasa Jepang, Oh. lu pasti bakal ketemu orang yang makin pintar. Ya. Iya betul sensei. Nah disitulah gue makanya main terus sama orang-orang yang pintar-pintar, terus ikut kegiatannya. Lomba pidato ada ikut. Terus terus waktu itu perwakilan kelas untuk presentasi di SMA ikut. Terus ikut juga tuh kelas mengajar bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Itu tapi emang grade-nya gak tinggi, tapi lu emang harus maksain gitu, lu maksain level lu aja gitu. Kalau lu mau cepet bisa, lu maksain, lu cari temen yang orangnya itu pinter banget, lu pasti bakal bisa ikutin kayak gitu caranya. Berarti menyesuaikan ya sensei. Yoi. Dalam 1 tahun itu bisa menyesuaikan gitu. Dalam 1 tahun pasti bisa, level lu naik jauh itu pasti bisa. Dalam 1 tahun itu sensei udah berapa ya? Udah dapat N atau belum sensei? Oh, dalam 1 tahun itu saya daftar N2 tapi kurang 7 poin. Jadi waktu itu dapat sekitar 83 kalau nggak salah. Tapi N3 udah lulus ya. Enggak, saya waktu itu nggak tahu JLPT. Jadi disuruh senseinya ya di situ ya, udah lu ambil N2 aja. Oh N2 langsung gitu. Ya udah ikut N2, katanya nggak lulus, kurang 7 poin. Oh. Akhirnya pulang, habis itu belajar sendiri lagi, ikut ujian 2, nates sama JLPT. Nates N2-nya lulus, tapi kan kalau nates ya emang kurang berpengaruh ya di pekerjaan gitu ya. Iya betul sensei. Jadi gue ambil JLPT lagi gitu. Gue ambil JLPT lagi, N2 lagi, baru lulus. Sekarang gue kerja di Jepang kayak gitu. Sensei kan udah kerja di Jepang, pasti udah mendapat penghasilan ya senseinya. Iya. Nah, sekarang penghasilan sensei itu sangat memuaskan atau gimana sensei? Apa pengen cari yang kerja lebih layak lagi atau gimana sensei? Kalau dibilang secara penghasilan, namanya manusia pasti Iya. nggak pernah puas. Nggak pernah puas betul sensei. Iya, kalau dari saya sendiri mah untuk usia saat ini ya, udah cukup puas karena emang target saya pas gue udah masuk, selesai gue kuliah, gue kerja, gue pengen target ya 10 juta lah gitu loh. Iya. Nah, ya 10 juta ya kalau kerja di Jepang mah sudah melewati gitu ya. Iya, sudah melewati sensei. Tapi kalau dari saya sendiri sih pengen lebih lagi loh, puas dengan keadaan sekarang, tapi gue pengen lagi tingkatin diri gue lagi gitu loh, nggak cuma saat ini doang, naik lagi loh, terus naik kayak gitu. Iya, betul juga. Karena manusia tuh kadang-kadang emang nggak puas sensei. Ya. Iya. Kadang-kadang dikasih segini, pengen minta jantung sensei. Nah itu, dikasih hati minta jantung kan? Iya, Nah, minta hati dikasih hati minta jantung. Betul, ya. Tapi ya lo kalau misalkan mau yang lebih tinggi lagi ya lo butuh usaha yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, karena saya sarankan, emang udah saya sarankan kepada sahabat cuy ini sensei, untuk mengejar kesuksesan itu tidak semudah itu untuk balikin telapak tangan. Pasti butuh proses. Betul. Kan? Proses. Contohnya kayak saya, jujur saya dulu emang bahasa Jepang saya emang ini. Kalau ibaratnya kalau bisa katanya kata jijik lah dulu. Pendengarannya itu dari ini orang saya bahasa Inggris aja nggak tahu gitu, apalagi bahasa Jepang kan yang sampai 3 huruf gitu ya sahabat cuy ya. Nggak perlu saya jelasin lah. Oke lah sahabat cuy, mungkin sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat cuy ya. Nanti kalau pingin tanya-tanya kepada saya, nanti tak lampirkanlah nomor WA saya ya, atau nanti IG-nya sensei saya ini kan ya. Jangan lupa di follow. Waduh. Iya sensei ya. Jadi artis berkat Om Latif. Oh iya, Mantap, belum cuy. artis. Oh belum artis, Sensei. Masih menuju nih sensei. Oh menuju proses. Proses mantep. Kita kan butuh proses sensei. Yo, cakep nih. Oke sensei, kita tutup saja bareng-barengan kembali Iya. dulu saya. Oke. Minasan, gambatte Gamate kudasai.